Baik, selamat datang kembali dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Kali ini kita berada di kelas Culture Studies. Kita masih bicara tentang hubungan antara kapitalisme dan komunikasi. Seperti apa kapitalisme mengeksploitasi ranah komunikasi. Ikuti terus pembahasan ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring bagi yang belum mensubscribe-nya, dan terima kasih bagi yang telah mensubscribe-nya. Baik, kita mulai pembahasannya. Oke, eksploitasi kapitalisme di ranah komunikasi. Ternyata komunikasi bukan hanya sekedar alat untuk memproduksi dan mendistribusi informasi, tapi komunikasi menurut Christian Piuk adalah bagian integral dari sistem ekonomi kapitalis. Ya. Oke, ini ada beberapa catatan yang saya dapatkan dari bukunya Christian Piuk, Komunikasi and Capitalism, sebuah studi kritis yang dilakukan oleh beliau gitu. Nah, dalam pandangan Piuk, komunikasi tidak hanya berperan sebagai alat mengirim dan menerima informasi, tapi juga bagian dari produksi dalam sebuah sistem kapitalisme. Ya, di mana dalam sistem kapitalisme nilai dihasilkan melalui produksi dan pemasaran barang dan jasa. Nah, disinilah komunikasi mengambil peran ketika barang dan jasa tersebut memproduksi nilai melalui cara-cara seperti branding, iklan, dan promosi. Nah, branding, iklan, dan promosi adalah ranah dari komunikasi pemasaran, marketing communication. Nah, melalui komunikasi ini, kapitalisme dapat menciptakan merek yang diinginkan, mempengaruhi opini tentu saja, dan mengubah perilaku konsumen untuk menciptakan permintaan pasar. Ya. Teknologi digital yang ada hari ini bukan saja memperkuat peran komunikasi dalam sistem kapitalismenya, tapi bagaimana kemudian perusahaan mengkolek data, memanfaatkan data yang diperoleh dari para pengguna internet untuk menganalisis, memahami perilaku konsumen, sekaligus menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, disinilah hubungan antara komunikasi dan kapitalisme. Bagaimana kapitalisme mengeksploitasi komunikasi untuk menghasilkan nilai lebih. Ya, jadi proses komunikasi pemasaran yang menciptakan branding, ya, iklan, dan juga promosi adalah bagian yang digunakan oleh kapitalisme dalam menciptakan nilai lebih bagi kapitalisme. Kita tahu bagaimana media sosial umpamanya dimanfaatkan oleh para produsen, ya, untuk membranding produk mereka melalui influencer gitu, melalui program endorser gitu. Nah, ini kan kemudian menciptakan opini pada masyarakat, pada pengguna dari media sosial tersebut atas produk yang diiklankan. Dalam produksi dalam sistem kapitalisme modern, merek atau jenama atau citra dari merek tersebut memiliki porsi yang sangat besar dalam menentukan nilai jual sebuah produk dibanding biaya produksi dan biaya modal. Citra dan merek mengambil peran yang sangat besar. Kita bisa bandingkan bahwa sebuah produk, katakanlah sebuah tas gitu, dengan merek
tertentu dengan kualitas, dengan bahan yang sama gitu, akan memiliki harga yang berbeda hanya karena citra merek yang uh, mampu diciptakan oleh produsen uh, produk tersebut gitu. Nah, disinilah kemudian menurut Christian Piuk, kapitalisme mengambil perannya dalam mengeksploitasi bidang komunikasi. Yang kedua, tentu saja perusahaan-perusahaan besar kapitalisme mengontrol media, teknologi seperti Facebook, Google, Instagram dan sebagainya, atau sekarang model-model artificial intelligence memiliki kendali atas platform dan algoritmanya. Ya, dengan demikian mereka bisa memengaruhi jenis konten yang boleh dilihat atau disajikan kepada penggunanya. Ya, model filter bubble namanya memungkinkan para perusahaan media besar untuk menggiring opini para pengguna media sosial hanya pada frame-frame tertentu. Gitu. Ya, disinilah kemudian bagaimana kapitalisme mengontrol media. Mereka memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang boleh dianggap sebagai berita atau informasi yang penting dan mana yang disajikan kepada publik. Gitu. Bagaimana kita tahu tiba-tiba dalam smartphone kita, dalam handphone kita muncul berita-berita yang sebenarnya kita tidak pilih gitu. Tapi karena algoritma dari perusahaan media tersebut mencatat bahwa kita kemarin mencari berita seperti itu, besok kita akan disajikan berita-berita yang sama. Sehingga kemudian kepentingan bisnis perusahaan tersebut dapat mengkorek isi informasi yang diberikan. Ya kalau kita bicara tentang manufacturing consent yang digagas oleh Chomsky dan Herman, kita bisa melihat bagaimana peran kapitalisme dalam mengkonstruksi sebuah wacana, mengkonstruksi sebuah opini. Mereka punya jejaring bisnis iklan. Sebuah media massa bekerja atau hidup dengan mendasarkan pada iklan, pemasukan iklan. Sementara iklan dimiliki oleh para pemilik media besar yang tentu punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi. Gitu. Apalagi di beberapa, sebutlah di Indonesia, beberapa pemilik media besar menjadi aktor dari politik praktis. Dia memiliki menjadi ketua umum dari partai-partai politik. Nah, pengendalian korporasi media dan perusahaan teknologi terhadap media massa mempengaruhi cara kita memahami dunia di sekitar kita. Ya, kita mengalami paparan atas informasi yang dibuat oleh sudut pandang mereka atau mendukung kepentingan bisnis mereka. Umpamanya tren ngopi gitu kan. Tren ngopi itu kan sebuah tren kekinian yang kira-kira zamannya generasi X atau baby boomer kan orang ngopi itu minumannya orang-orang tua, kakek-kakek gitu. Anak muda nggak ada yang ngopi gitu, apalagi perempuan. Tapi hari ini kemudian kopi menjadi sebuah tren. Gitu. Nah itu kan diciptakan oleh kapitalisme melalui media. Media yang mencitrakan bahwa kopi itu adalah sebuah gaya hidup baru yang keren. Gitu. Itu dari satu sisi. Bagaimana kemudian dari sisi informasi kebijakan politik namanya gitu kan. Nah ini yang akan menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Ketika media kapitalisme mengontrol media, kemudian menyaring informasi, membuat konsep kesepakatan atas berita yang mereka inginkan. Oke. Kemudian menurut Piuk dalam bukunya terjadi apa yang disebut komodifikasi informasi. Komodifikasi informasi itu adalah di mana informasi telah menjadi sebuah komoditi yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan. Kita tahu bahwa informasi data hari ini adalah sumber minyak baru. Data is
new oils. Ya. Informasi telah menjadi faktor produksi yang sangat penting bagi kapitalisme dalam menciptakan keuntungan. Melalui data yang dia kolek, yang dia peroleh dari sistem platform algoritma dari katakanlah media sosial, dia bisa mengetahui kecenderungan perilaku konsumen. Itu bisa dilihat dari unggahan, dari status, dari percakapan di media sosial. Para perusahaan-perusahaan besar bisa mengambil data tersebut kemudian untuk dianalisis, mengetahui kecenderungan perilaku konsumen, apa yang sedang dibutuhkan, apa yang disukai, sehingga kemudian perusahaan tersebut bisa menyajikan produk-produk yang memang diminati atau di-create untuk diminati. Ya, jadi komodifikasi informasi terjadi karena peningkatan pentingnya teknologi informasi itu sendiri dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Ya, disinilah kemudian komodifikasi informasi mempengaruhi kebebasan individu, khususnya dalam mengakses dan menghasilkan informasi. Nah, Fiuk menekankan bahwa perusahaan besar dan negara yang memiliki kekuatan besar dalam mengendalikan akses dan informasi untuk membatasi kebebasan informasi yang berdampak negatif pada demokrasi. Maksudnya adalah ada regulasi yang ditujukan kepada para perusahaan besar yang memiliki akses terhadap sumber-sumber data publik gitu, untuk tidak menggunakan data-data tersebut secara semena-mena untuk kepentingan mereka. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, kebebasan, dengan adanya komodifikasi informasi, orang akan digiring dalam sebuah wacana yang dikonstruk oleh kapitalisme untuk kepentingan mereka. Gitu. Balik lagi kalau kita bicara tentang teorinya Chomsky dalam manufacturing consent, bagaimana media, tentunya perusahaan besar dengan medianya adalah media massa mengkonstruk wacana gitu, yang dianggap sebagai sebuah kebenaran tunggal. Nah, terjadi adanya pemanfaatan teknologi dan otomatisasi ini mengurangi jumlah pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, tentu gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan media massa kemudian menggunakan algoritma untuk memproduksi konten media seperti berita dan artikel. Hari ini kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat berita gitu. Ada namanya robo-jurnalism, di mana algoritma bisa membuat berita, hanya tinggal dimasukkan data, dia langsung membuat naskah beritanya seperti yang dibuat oleh wartawan pada umumnya gitu. Ya, disinilah balik lagi penggunaan data konsumen yang dimiliki oleh para perusahaan besar, platform kapitalisme seperti Google, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, dalam menghubungkan produsen dan konsumen melalui platform mereka sendiri. Gitu. Di mana iklan-iklan yang disajikan dalam platform itu adalah iklan-iklan yang bersifat personal. Personal di sini artinya karena platform tersebut mengetahui kecenderungan dari kesukaan si konsumen itu sendiri berdasarkan data unggahan, status atau percakapan yang terekam dalam platform tersebut. Gitu. Ya. Di sini terjadi perusahaan teknologi informasi tersebut mengendalikan akses dan distribusi informasi. Informasi-informasi tertentu di-keep, sedangkan informasi lainnya dia berikan pada konsumen. Gitu.
Sementara pekerja yang berada di platform tersebut tidak memiliki hak sama dengan pekerja reguler. Ya, contoh kalau pekerjaan di dunia digital seperti para pengemudi ojek online gitu kan, mereka ini bukan pekerja seperti halnya pekerja kantoran lainnya. Mereka hanya apa namanya, hanya mitra, sehingga hak-hak dasar pekerja tidak diperoleh oleh para pengemudi ojek online. Nah, dari beberapa apa namanya isu tersebut, Vyuk merekomendasikan adanya media komunikasi alternatif. Media komunikasi alternatif ini media yang berbasis open source, yang bisa di tulis oleh siapapun gitu. Salah satunya seperti model Wikipedia namanya gitu. Nah, Wikipedia adalah bagian dari apa namanya media alternatif yang bisa digunakan untuk melakukan apa namanya perlawanan terhadap media-media media-media mainstream. Ya. Ada beberapa lagi yang bisa digunakan sebagai apa namanya media alternatif dalam melakukan perlawanan terhadap media mainstream tadi gitu. Oke, kemudian Vyuk juga bicara tentang apa namanya gerakan sosial. Gerakan sosial melalui media kita sudah pernah lihat atau pernah saksikan melalui gerakan Black Lives Matter, ya, yang bergaung akibat kriminalisasi akibat meninggalnya seorang warga negara negro yang dianiaya polisi di Amerika gitu kan gitu. Atau gerakan-gerakan perubahan di Timur Tengah yang dimulai dari Twitter. Itu adalah bagian dari bagaimana media alternatif digunakan. Media alternatif lain seperti Demokrasi Now, Intercept itu juga bagian dari yang di apa namanya yang ada saat ini. Kemudian alternatif teknologi, bagaimana kita menyoroti alternatif teknologi berkelanjutan yang demokratis gitu. Teknologi berkelanjutan ini berkaitan dengan energi terbarukan dan sebagainya, yang itu menjadi bagian dari gerakan sosial gitu, termasuk bagaimana mengembangkan model-model koperasi secara digital. Dan berikutnya adalah economic sharing, ya, economic sharing atau ekonomi berbagi, yang memang ini bagian dari dampak langsung adanya teknologi digital gitu. Kita bisa tahu sekarang model Airbnb atau di Indonesia ada model-model hotel penginapan menggunakan Red Doors dan sebagainya, itu ada kan bagian dari economic sharing gitu. Orang-orang bisa berkumpul dalam bisnis penyewaan alat pertukangan gitu kan. Kan sekarang daripada beli kita menggunakan openg kan tidak setiap saat. Kan kita bisa saling pinjam di antara satu komunitas gitu. Kalau itu bisa diinstitusionalkan gitu, dilembagakan menjadi sebuah gerakan ekonomi sharing yang dimaksudkan oleh Christian Piuk gitu. Baik, ya itu adalah beberapa hal yang di mata saya penting dari bukunya Christian Piuk tentang kapitalisme dan communication. Oke, terima kasih telah menyaksikan, telah mengikuti perkuliahan di kuliah daring. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa tetap saksikan kuliah daring dan sebarkan kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share konten kuliah daring. Terima kasih.